Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin rahimakumullah, kajian Riyadhus Shalihin malam ini insyaallah melanjutkan pembahasan dalam babul khauf. Pembahasan tentang khauf, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali rahimahullah dalam mendefinisikan khauf atau rasa takut kepada Allah, beliau mengatakan ta'allumul qalbi wa ihtiraquhu bisababi tawaqqu'i makruhin fil mustaqbal. Yang dimaksud dengan khauf atau rasa takut, tersiksa dan terbakarnya hati karena melihat kemungkinan buruk di depan mata. Jadi di depan Anda ada satu kemungkinan buruk yang akan terjadi terhadap Anda. Maka Anda melihat kemungkinan buruk itu dengan hati yang terbakar dan tersiksa. Itu yang dimaksud dengan khauf. Dan kemungkinan buruk di depan kita sangat banyak. Su'ul khatimah, satu keburukan yang mungkin terjadi. Kesengsaraan di alam barzakh atau kubur, satu keburukan yang mungkin dialami. Di akhirat, beragam keburukan juga mungkin terjadi. Jadi tidak ada satu jaminan di tangan Anda bahwa Anda akan aman dari segala kemungkinan-kemungkinan buruk itu. Jadi dengan kata lain, semua kemungkinan buruk Anda berpeluang. Karena Anda pun sadar bahwa dalam diri Anda sebab keburukan itu ada, yaitu dosa. Selanjutnya Imam Ghazali berkata, sebab rasa takut kepada Allah ada dua. Yang pertama, ma'rifatul jalal, mengenali keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ma'rifatul uyub, mengenali aib diri sendiri. Apabila Anda melihat diri Anda melihat aib yang sangat banyak dalam pandangan Allah. Jadi Allah memandang Anda dan yang Allah lihat bahwa dalam diri Anda penuh dengan aib. Yang kedua, apabila Anda melihat Allah, maka Anda melihat keagungan yang luar biasa. Itu pun membuat Anda takut. Jadi inilah dua
penyebab rasa takut itu? Melihat diri sendiri dengan kacamata kejujuran, maka Anda akan melihat aib yang sangat banyak dalam pandangan Allah. Lalu kemudian ketika Anda melihat Allah, maka Anda pun melihat keagungan yang luar biasa. Keagungan Allah menjadi rasa takut dalam hati. Kesadaran tentang kejahatan-kejahatan diri juga menjadi rasa takut dalam hati. Hari ini insya Allah kita memasuki ayat 1-2 dalam surat Al-Hajj di bagian awal babul khauf ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas." Wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum. Takutlah kalian kepada Allah, Rabb kalian semuanya. Takut yang membuat kalian sungguh-sungguh melakukan kebaikan, dan takut yang membuat kalian sungguh-sungguh menjauhi kemungkaran. Ini rasa takut yang terpuji. Takut yang memberikan Anda kekuatan melakukan perintah, menjauhi larangan. Adapun rasa takut yang membuat Anda berputus asa, itu rasa takut yang tercela. Ittaqu rabbakum, takutlah kalian kepada Allah Rabb kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat sesuatu yang sangat besar. Gempa kiamat sesuatu yang sangat besar. Berikutnya Allah menggambarkan gempa kiamat itu. Yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Saat gempa kiamat itu terjadi, maka wanita-wanita yang sedang menyusui anak lalai dengan anak-anaknya. Enggak sadar lagi bahwa dia sedang menyusui anak. Ini gambaran yang pertama. Gambaran yang kedua, dan gambaran yang pertama ini dahsyat. Di atas muka bumi tidak ada cinta sebesar cinta seorang ibu kepada anak. Nomor dua, dan cinta seorang ibu kepada anak puncaknya adalah saat ia masih menyusui anaknya. Tapi walau cinta saat itu sangat besar, dan tidak ada cinta lebih dari cinta ibu yang sedang menyusui kepada anaknya, namun saat gempa kiamat terjadi, ibu lupa dengan cintanya. Gak sadar dengan anak yang sedang disusui. Gambaran yang kedua, wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha. Saat terjadi gempa kiamat, kata Allah Azza wa Jalla, maka wanita-wanita yang sedang hamil dan belum saatnya melahirkan akan mengalami keguguran. Kehamilan 6 bulan, kehamilan 7 bulan, tiba-tiba mengalami keguguran. Keguguran disebabkan karena rasa takut yang luar biasa. Dan ini menjadi salah satu dalil bahwa wanita yang mengalami stressing tinggi berpeluang untuk mengalami gangguan kehamilan atau keguguran. Maka pada saat terjadi gempa kiamat, goncangan kiamat, wanita-wanita yang sedang hamil semuanya mengalami keguguran. Gambaran yang ketiga, wataran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Dan engkau melihat semua manusia dalam keadaan mabuk padahal tidak ada yang mabuk. Semua manusia hilang kesadaran. Semua manusia hilang kesadaran bagaikan mabuk,
padahal tidak ada yang minum minuman keras. Lantas apa yang membuat manusia hilang kesadaran? Jawabannya, walakinna adzaballahi syadid. Karena sesungguhnya azab Allah sangat dahsyat. Nah, jika demikian dahsyatnya azab di negeri amal, Anda bisa bayangkan betapa dahsyatnya azab itu di negeri pembalasan. Karena dunia ini adalah negeri amal. Dan pembalasan di sini sangat kecil. Dan di akhirat adalah negeri pembalasan dan tidak lagi ada amal. Jadi, kalau azab sudah demikian dahsyatnya di dunia, padahal dunia hanya negeri amal, apalagi pembalasan di hari pembalasan, di negeri pembalasan, tentu sangat luar biasa. Jamaah sekalian yang saya hormati, Anda lihat dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menamai kiamat dengan as-sa'ah. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Sesungguhnya goncangan kiamat, tapi kiamat dalam ayat ini diungkapkan dengan as-sa'ah. Kenapa kiamat dinamakan dengan as-sa'ah? Karena kemunculannya yang tidak pernah diperkirakan oleh manusia. Tak ada manusia yang menduga, memperkirakan, tiba-tiba terjadi kiamat yang sangat dahsyat. Jadi, karena kedatangan kiamat yang tidak terduga, mencengangkan semua orang, maka Allah menamai kiamat itu dengan as-sa'ah. Saya kira sa'ah ini bahasa Indonesia. Saat ini juga tuh. Kalau besok nggak dikatakan saat esok nggak ada. Saat kemarin nggak ada. Saat itu digunakan untuk saat ini. 2 menit lagi juga nggak dinamakan dengan saat. Al-Quranul Karim menyebutkan banyak sekali nama-nama hari kiamat itu. Dan semua nama-nama kiamat menakutkan. Baik, itu tadi nama yang pertama. Dalam ayat pertama surat Al-Hajj, Allah menyebutkan kiamat dengan nama as-sa'ah. Ayat 87 dalam surat An-Nisa, Allah menyebutkan kiamat dengan nama kiamat. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih. Allah tidak ada yang diibadahi dalam kebenaran kecuali hanya Dia. Dia Allah akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat. Kiamat dari akar kata qiyam. Qama. Qama artinya berdiri, qiyam artinya berdiri. Kenapa hari itu dinamakan dengan kiamat? Karena 2 alasan. Alasan pertama, karena pada hari itu semua manusia akan berdiri saat Allah datang untuk memutuskan segala persoalan. Allah berfirman, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari itu semua manusia akan berdiri lirabbil alamin, kepada Allah Rabbul Alamin, saat Allah itu datang memutuskan segala persoalan. Alasan kedua, kiamat dinamakan kiamat karena pada hari itu tidak ada orang yang duduk. Tidak ada orang yang jongkok. Semua orang berdiri. Dan itu bukan berdiri 2 jam nunggu antrian ATM. Itu nunggu berdiri bertahun-tahun menunggu nasib yang gak jelas. Jadi karena berdiri hari itu, berdiri yang luar biasa, maka dinamakan dengan kiamat. Nama kiamat yang ketiga adalah hari akhirat.
Al-yaumul akhir. Misalnya ayat 177 dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir." Atau misalnya dalam Al-Baqarah Allah berfirman, "Wa bil akhirati hum yuqinun." Kenapa dinamakan hari akhir? Karena tidak ada kehidupan setelah hari itu. Kehidupan pertama Anda di dalam rahim. Masa hidup Anda di dalam rahim hitungannya bulan. Selesai hari tersebut Anda masuk hari yang kedua, hari dunia. Masa hidup Anda di hari dunia hitungannya tahun. Kemudian masa hidup Anda yang ketiga adalah di alam barzakh. Masa hidup Anda di alam barzakh hanya Allah yang Maha tahu. Lalu kehidupan yang keempat, Anda akan hidup di akhirat. Setelah itu udah nggak ada lagi perjalanan. Perjalanan akan selesai di sana. Jadi tidak lagi ada hari setelah hari itu, nggak ada lagi perjalanan setelah hari itu. Sekarang Anda sudah menyelesaikan satu perjalanan alam rahim. Dan sekarang Anda berada dalam perjalanan yang kedua. Perjalanan Anda yang sangat panjang menuju kematian. Anda ada yang saat ini telah berjalan di atas kehidupan mendekati kematian Anda. Mungkin 30 tahun Anda telah berjalan. Mungkin Anda telah berjalan 50 tahun untuk mendekati kematian itu. Nah, Anda berada di alam yang kedua. Alam yang ketiga ini lama lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berada di alam yang mana sekarang? Nabi kita berada di alam yang ketiga. Beliau berada di alam barzakh, alam kubur. Sudah berapa lama beliau di sana? 14 abad lebih. Dan itu bukan perjalanan akhir. Anda belum sampai tujuan. Tapi begitu Anda sampai pada hari kiamat, hari yang dinamakan hari akhir, dinamakan hari akhir karena Anda telah sampai tujuan. Lalu ada yang tujuannya indah, itulah surga. Ada yang sampai tujuan, yaitu tujuan yang sengsara, itulah neraka. Jemaah sekalian, nama kiamat berikutnya adalah Al-Azifah. Ayat 18 dalam surat Ghafir. Allah berfirman, "Wa anzirhum yawmal azifah idzil qulubu ladal hanajiri kadhimin." Wahai Muhammad, peringatkanlah manusia ini dengan hari azifah. Azifah artinya dekat. Dan itu salah satu nama hari kiamat. Hari kiamat dinamakan hari azifah, hari yang dekat, karena dia ada di hadapan Anda. Semua yang ada di depan Anda dekat, walaupun bertahun-tahun lagi. Dan semua yang ada di belakang Anda jauh, walaupun berlalu semenit yang lalu. Semenit yang lalu jauh, karena Anda nggak akan kembali ke sana lagi. Tapi 50 tahun yang akan datang itu dekat, karena Anda akan sampai ke sana. Maka, karena kiamat ada di depan kita semua, Allah menyebutnya dengan azifah. Hari yang dekat. Dekat, karena memang dia ada di hadapan kita. Berikutnya, kiamat dinamakan juga dengan Yaumul Ba'ats. Hari berbangkit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala alladhina utul ilma," wa ayat 56 surat Ar-Rum. "Wa qala alladhina utul ilma wal iman laqad labithtum fi kitabillah ila yaumil ba'ts." Orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan berkata, kalian telah hidup sesuai dengan ketentuan Allah ila yaumil ba'ats, sampai pada hari kebangkitan. Dinamakan hari kebangkitan karena pada hari itu semua manusia keluar dari kubur masing-masing.
Dan Nabi bersabda, wa ana awwalu man tanshaqqu lahul ard. Yang pertama kali berbangkit dan keluar dari kubur, kata Nabi SAW, adalah aku. Nama kiamat berikutnya ayat 9 dalam surat At-Taghabun. Allah berfirman, yauma yajma'ukum liyaumil jam'. Dzalika yaumut taghabun. Pada hari Allah akan mengumpulkan kalian. Hari perkumpulan itu adalah yaumut taghabun. Hari saling mengambil. Saling mengambil. Saling mengurangi. Saling mengambil, saling mengurangi. Kenapa demikian? Karena pada hari itu orang-orang yang dizalimi akan mengambil dan mengurangi kebaikan Anda untuk dia. Saat yang sama, kejahatan-kejahatan Anda akan Anda kurangi dari Anda dan Anda limpahkan kepada orang-orang yang berbuat zalim. Subhanallah, coba bayangkan kesibukan luar biasa hari ini. Ketika Anda habis-habisan mencari mana orang yang jahat bernama fulan. Anda cari, begitu ketemu nih orang, Anda nggak bakal lepas. Semua orang-orang yang dizalimi sibuk mencari orang-orang yang pernah zalimi. Cari. Makanya kiamat orang kejar-kejaran. Anda nggak tahu, Allah berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu seseorang berlari dari saudaranya, berlari dari ibunya, berlari dari ayahnya, berlari dari istri, berlari dari anak. Berlari artinya kejar-kejaran. Karena Anda dikejar, Anda berlari. Atau Anda berlari karena Anda menghindar. Misalnya sampai kiamat, ini istri saya, lalu Anda berlari sekencang-kencangnya. Merasa aman, ternyata ketemu anak, berlari lagi sekencang-kencangnya. Kenapa? Taghabun. Karena hari itu semua orang akan sibuk mengambil dan mengurangi. Mereka mengambil kebaikan Anda dan mereka mengurangi kejahatan mereka untuk Anda. Hari ini keselamatan cuma ditentukan oleh kebaikan. Jangan salah jamaah sekalian. Satu kali ucapan tasbih subhanallah, hari itu nilainya luar biasa. Baik. Jadi nama kiamat berikutnya taghabun. Taghabun artinya saling mengambil, saling mengurangi. Nama kiamat berikutnya adalah yaumat talaq. Ayat 15-16 dalam surat Ghafir. Allah berfirman, Rafi'ud darajati dzul 'arsy yulqir ruha min amrihi 'ala man yasha'u min 'ibadihi liyunzira yaumat talaq. Kiamat dinamakan yaumut talaq, yang artinya hari pertemuan. Kenapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan kiamat dinamakan hari pertemuan karena hari itu adalah pertemuan penghuni langit dan penghuni bumi. Karena hari itu adalah pertemuan antara Allah dengan semua ciptaannya. Karena hari itu adalah pertemuan orang-orang yang zalim dengan orang-orang yang mereka pernah zalim. Pertemuan yang sangat luar biasa. Orang-orang yang pernah menyakiti Anda, mungkin Anda udah lupa. Siapa yang pernah nyakiti Anda udah nggak ingat lagi nama, tapi Allah nggak lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya. Rabb kalian nggak pernah lupa. Baik, inilah nama kiamat berikutnya, yaitu yaumut talaq, hari pertemuan. Pertemuan penghuni langit dan penghuni bumi. Pertemuan antara Allah dengan semua ciptaannya. Pertemuan antara orang-orang yang zalim dengan orang-orang yang menjadi korban kezaliman. Ada sebab keempat kenapa hari itu dinamakan dengan hari pertemuan. Kenapa? Karena hari itu semua orang akan menemui
balasan amal. Anda yang berbuat baik, hari itu Anda akan bertemu dengan balasan baik. Tapi Anda yang berbuat jahat, hari itu akan bertemu dengan balasan kejahatan Anda. Ya. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Nama kiamat berikutnya adalah Yaumut Tanad. Yaumut Tanad artinya adalah hari panggil memanggil. Ayat 32 dalam surat Ghafir Allah berfirman, "Wa ya qaumi inni akhafu 'alaikum yaumat tanad." Wahai kaumku, aku sangat takut kesengsaraan kalian pada hari At-Tanad, pada hari panggil memanggil. Kenapa dinamakan panggil memanggil? Karena orang-orang yang berada di A'raf memanggil para penghuni neraka. Karena para penghuni neraka memanggil penghuni surga. Karena penghuni surga memanggil penghuni neraka. Hari itu panggil memanggil. Termasuk di antara panggilan yang terdengar oleh semua orang, ya ahlal jannah khuludun la mauta fiha wa ya ahlan nar khuludun la mauta fiha. Wahai para penghuni neraka, abadilah dan tidak lagi ada kematian kalian di dalam. Wahai para penghuni surga, abadilah karena kalian tidak lagi mengalami kematian. Jadi panggil memanggil, sahut menyahut. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Penghuni neraka memanggil penghuni neraka surga. Wahai penghuni surga, berikanlah kami setetes air. Penghuni surga menjawab, qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Air di sini, makanan di sini haram untuk kalian. Panggil memanggil, ashabul arafi ashaban nar, sambil memanggil. Anda lihat dalam surat Al-A'raf. Jemaah sekalian yang saya hormati, nama kiamat berikutnya adalah Yaumul Jama', hari perkumpulan. Allah berfirman, wa tunzira yaumal jam'i la raiba fi, dan peringatkanlah mereka tentang hari perkumpulan. La raiba fi. Enggak ada keraguan, hari perkumpulan itu nyata. Anda tahu kenapa hari itu dinamakan dengan Yaumul Jama', hari perkumpulan? Karena hari itu Anda akan berkumpul. Siapa yang berkumpul? Al-awwalina wal-akhirin. Akan dikumpulkan mereka yang terdahulu dan mereka yang belakangan. Anda akan dikumpulkan dengan umat Nabi Musa, dikumpulkan dengan kaum Samud, dengan kaum Ad, umat Nabi Nuh. Dikumpulkan al-awwalina wal-akhirin, umat yang terdahulu dan yang terbelakang. Kemudian dikumpulkan pula antara jin dan manusia. Dikumpulkan antara orang yang zalim dan yang dizalimi. Maka hari itu adalah hari perkumpulan yang sangat dahsyat. Jemaah sekalian yang saya hormati, nama kiamat berikutnya adalah Al-Haqqah. Asal arti Al-Haqqah adalah benar. Allah berfirman, Al-Haqqatu mal-Haqqatu wa ma adraka mal-Haqqah. Kenapa kiamat dinamakan Al-Haqqah yang artinya adalah kebenaran? Banyak berita yang selama di dunia diragukan dan hari itu menjadi kebenaran.
Orang-orang kafir meragukan A, meragukan B, enggak percaya A, namun hari itu semuanya haqqah, nyata di depan mata. Sebagian ulama mengatakan dinamakan al-haqqah, kebenaran, karena Allah menampakkan surga kepada penghuni surga. Selama ini mereka yakin dan sekarang mereka melihat. Maka dinamakan dengan al-haqqah. Jamaah sekalian, nama kiamat berikutnya, saya nggak ngitung yang keberapa, adalah yaumul hasrah, hari penyesalan. Ayat 39 dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzirhum yaumal hasrati idz qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun." Wahai Muhammad, peringatkanlah mereka yaumal hasrah, bahwa nanti akan ada hari penyesalan. Kapan hari penyesalan? Idz qudiyal amr, ketika semua perkara diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini banyak perkara yang mengambang. Perkara antara Anda dengan seorang kawan, Anda merasa benar, dia merasa benar. Nanti begitu Allah mengadili Anda berdua, saat itu kalian berdua akan menyesal. Kenapa Anda nggak memaafkan saja? Kenapa Anda terlalu keras kepala dengan kebenaran yang hanya menurut Anda? Hari itu dinamakan hari penyesalan karena nggak ada yang nggak nyesal. Semua orang jahat menyesal karena kejahatan, dan semua orang baik pun menyesal karena kekurangan dan keterbatasan dalam berbuat baik. Jemaah sekalian, sholat malam Anda masih bisa ditambah nggak rakaatnya? Masih bisa nggak? Berapa Anda sholat malam 4 rakaat? Oke. Bisa ditambah kan? Bisa ditambah dan Anda nggak tambah, ini akan jadi penyesalan. Bacaan Al-Quran Anda bisa ditambah? Bisa. Kalau bisa ditambah berarti Anda masih belum maksimal. Bisa ditambah dan Anda nggak nambah, di depan Allah itu akan jadi penyesalan. Ya Allah, semua akan menyesal. La haula wala quwata illa billah. Nama kiamat berikutnya adalah yaumul khuruj, hari keluar. Ayat 24 surat Qaf, Allah berfirman, "Yauma yasma'una as-sayhata bil haqqi dzalika yaumul khuruj." Saat kalian mendengarkan suara sangkakala, dan itulah hari kalian keluar. Dinamakan kiamat dengan hari keluar karena semua manusia keluar dari kubur masing-masing. Kiamat dinamakan juga dengan yaumul khulud, hari keabadian. Karena yang di neraka akan abadi, yang di surga akan abadi. Allah berfirman, "Udkhuluha bisalam, dzalika yaumul khulud." Masuk surgalah dengan penuh keselamatan, selamat dari kematian, selamat dari penyakit, selamat dari usia tua, selamat dari segala bentuk kekurangan. Masuklah ke negeri keselamatan itu. Dzalika yaumul khulud, kalian telah sampai pada hari keabadian. Hari kiamat dinamakan juga dengan yaumuddin, hari pembalasan. Allah berfirman, "Maliki yaumiddin." Yang maha berkuasa pada hari pembalasan. Kenapa dinamakan hari pembalasan? Karena hari itu Anda akan dibalas. Hari ini Anda dibalas, tapi itu enggak sempurna. Kebaikan Anda hari ini dibalas, tapi belum sempurna. Kejahatan Anda hari ini dibalas, tapi itu pun belum lunas. Kiamat dinamakan yaumuddin, hari pembalasan, karena semua pembalasan-pembalasan hari itu akan dilunasi oleh Allah Azza. Allahu Akbar. Allah berfirman,
Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Seluruh pembalasan-pembalasan akan dilunasi nanti pada hari kiamat. Kebaikan Anda tentu sudah dibayar oleh Allah sekarang, tapi belum lunas. Kejahatan Anda pun pasti sudah dibayar oleh Allah Azza wa Jalla, tapi belum lunas. Yang berbahagia adalah orang yang sampai pada hari kiamat untuk mendapatkan pelunasan bayaran kebaikan. Itu orang paling bahagia. Dan orang paling sengsara, mereka-mereka yang sampai pada hari kiamat untuk mendapatkan pelunasan pembayaran dan pembalasan atas kejahatan. Waliyadzubillah. Jemaah sekalian yang saya hormati, di antara nama kiamat berikutnya sebenarnya sangat banyak adalah al-hisab. Apa itu al-hisab? Artinya adalah perhitungan. Allah berfirman, wa qala Musa inni udtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Nah, maka kiamat dinamakan dengan hari hisab alias hari perhitungan. Dinamakan hari perhitungan iya, karena hari itu Anda akan menjalani sebanyak 12 agenda perhitungan. Anda akan menjalani 12 agenda. Agenda pertama adalah al-ba'ats, Anda dikeluarkan dari kubur. Agenda yang kedua bahwa Anda akan berdiri di tempat yang sangat tandus, matahari di atas kepala Anda 1 mil, menunggu proses selanjutnya. Dan ini menunggu fi yaumin kana miqdaruhu 50 ribu tahun Anda akan berdiri. Setelah Anda berdiri, proses berikutnya jemaah sekalian adalah al-ard. Yang dimaksud dengan al-ard, penampakan amal-amal. Fulan, ini amal kamu, dinampakkan. Setelah dinampakkan amal, maka amal ini kemudian dihisab. Bagaimana proses hisab itu? Tatayurus suhuf. Maka akan disebarkan buku amal. Ternyata buku amal itu enggak diberikan baik-baik. Fulan maju ke depan, enggak. Buku Anda disebar begini dan Anda mengambil. Ada yang mengambil dengan tangan kanan dan diizinkan, tapi ada orang yang akan mengambil dengan tangan kanan, tiba-tiba dilarang. Jangan ambil dengan tangan kanan. Ambil dengan tangan kiri dari belakang. Oh, Masya Allah. Anda belum baca kitab amal, hanya disuruh mengambil dengan tangan kiri saja, hancur sudah. Sebab kalau Anda disuruh mengambil catatan itu dengan tangan kiri dari belakang pula, menunjukkan isinya adalah neraka. Setelah catatan amal Anda di tangan Anda, berikutnya adalah qiraatul kutub. Anda membacakan semuanya. Ya, Anda akan mendapatkan semua catatan Anda. Anda lihat dalam surat Al-Kahf, ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini catatan semuanya ada. Yang kecil ada. Yang besar apalagi? Dan yang paling sakit jemaah sekalian, Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Akan terjadilah di depan Anda sesuatu yang enggak pernah diduga-duga. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membacakan ayat ini, beliau menangis. Apa maksudnya? Tiba-tiba di depan Anda terjadi yang tidak diduga-duga. Yang tidak diduga-duga maksudnya, Anda merasa ada amal, ternyata ditolak. Anda merasa bersedekah, ternyata Allah bilang enggak diterima. Anda merasa berpuasa, Allah mengatakan enggak laku. Azan. Diazan dulu deh.
Innaka la. Baik jemaah sekalian, rangkaian hisab dan perhitungan berikutnya adalah al-mizan. Kitab amal telah di tangan, antara yang menerima dengan tangan kanan atau yang menerima dengan tangan kiri dari belakang. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdharan wa ma 'amilat min su'. Semua orang telah melihat pekerjaan yang berlalu ada di depan mata. Berikutnya adalah al-mizan. Berikutnya adalah pertimbangan. Setelah pertimbangan jemaah sekalian, kemudian manusia akan melewati sirat. Titian yang terbentang di atas jahanam, dan situasi saat itu digelapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba gelap. Kanan kiri tidak terlihat. Dan Anda diperintahkan lewatlah, di depan Anda ada sirat. Bagaimana Anda akan melewati sirat? Dalam situasi yang sangat gelap. Maka tadi imam kita dalam salat maghrib, beliau bacakan ayat, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya buat kami, Engkau maha kuasa atas segala-galanya. Karena orang-orang yang baik memiliki cahaya yang terang dan mereka lewat. Tapi ada orang-orang yang kebaikannya sangat lemah, sehingga cahaya hanya seperti kunang-kunang di ujung jari jempol kaki. Dengan cahaya sekecil itu mereka nggak melihat titian. Maka mereka berdoa, Rabbana atmim lana nurana. Jemaah sekalian, setelah Anda melewati sirat, barulah ada situasi bagus. Karena Anda setelah itu dijamu dengan minuman di telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah Anda meminum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berikutnya barulah masuk surga. Ini perjalanan panjang, terakhir masuk surga. Sudah masuk surga, alhamdulillah, selesai. Ya. Demikian jemaah sekalian, tentu masih banyak lagi nama-nama kiamat, karena waktu sudah habis, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah nggak ada pertanyaan, bukan? Udah masuk surga, udah selesai. Udah enggak lagi, itu sudah keabadian. Nggak ada kan? Iya. Iya. Bagaimana meyakinkan diri kita bisa mendapatkan surga? Oh, nggak ada yang yakin, Pak. Nggak ada yang yakin. Karena gini, jujur aja ya, antara kebaikan dengan kejahatan besar mana? Pertama, kejahatan Anda lebih besar. Oke, kebaikan Anda kecil. Kebaikan yang kecil ini yang udah diterima Allah berapa persen? Makin kecil. Maka Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, satu-satunya harapan ke surga adalah ampunan Allah Azza wa Jalla. Kebaikan ini nggak bisa lagi harapan Anda ke surga. Karena jumlahnya sangat sedikit. Jumlah yang sedikit itu pun yang diterima Allah paling berapa? Maka satu-satunya optimisme Anda ke surga adalah ampunan Allah Azza wa Jalla. Maka sebagian ulama mengatakan bid'atuna tirafun wa dumu'un sakibun. Satu-satunya modal untuk masuk surga mengakui dosa dengan air mata. Hanya itu saja. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.